Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, Baik. masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sangat. Ya, baiklah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Nanang, ketua kelasnya. Silahkan. Dan hari ini kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia ya? Sudah siap, Bu. Ya, Siap, Bu. ya, coba kalau sudah siap, coba Bu Nila ingin tahu tingkat konsentrasi kalian sore ini, apakah masih konsentrasi atau sudah ngantuk atau bagaimana? Ya, sekarang dengarkan, Ibu akan membacakan sebuah kalimat, kalian dengarkan baik-baik, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Sempat-sempatnya semut-semut saling senyum. Baiklah, silakan ditirukan kembali oleh Agustina. Sempat-sempatnya semut-semut saling. Sempat-sempatnya semut saling. Apa tadi, Bu? Ya, coba, Saya, Bu. coba. Bu Nila ulangi lagi ya, kalian dengarkan. Coba diperhatikan. Konsentrasi. Sempat-sempatnya semut-semut saling senyum. Silahkan diulangi, Agustina. Sempat-sempatnya semut-semut saling senyum. Bagus, sekarang sudah lebih konsentrasi ya. Baiklah, Siap, Bu. sekarang Bu Nila bacakan kalimat yang kedua. Yang lainnya didengarkan, konsentrasi. Sempat-sempatnya semut-semut saling senyum dengan semut-semut lain. Baiklah, coba diulangi, Agung. Sempat-sempatnya semut-semut saling senyum dengan semut-semut yang lain. Oke, baik-baik. Silakan tepuk tangan untuk Agung. Ya. Sekarang kita mulai masuk pada pembelajaran hari ini ya. Jika Bu Nila menyebutkan 3 orang nama, coba Bu Nila ingin tahu apa yang terpikir di benak kalian. Khairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djoko Damono. Siapa beliau bertiga ini? Tahu saya itu, Bu. Pencipta puisi, Ya, Bu. ya. Pencipta puisi, Bu. Ya, baiklah. Bu Nila akan menunjukkan sebuah gambar. Untuk materi pembelajarannya bisa kalian akses pada link yang sudah Bu Nila bagikan tadi ya. Coba dari gambar ini, adakah yang bisa menyebutkan gambar 1 itu siapa, kemudian gambar kedua itu siapa, gambar ketiga siapa? Adakah yang tahu? Khairil Anwar, Bu, Ya, yang di kedua. pembaharu sastra modern. Ya. Bu, saya yang nomor 3. Saya nomor 3, Bu. Sahrul. Oh iya, baik. Sahrul, silakan. Kemudian Siapa? Sahrul. Ya. Yang kedua? Kedua enggak tahu saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya W.S. Rendra, Bu. Sang Merak. Baik, baik. Yang ketiga? Saya yang ketiga. Itu Ya. yang nyiptain Hujan Bulan Juni ya, Bu, ya itu kayaknya. Oh iya, betul sekali. Bapak Sapardi. Ya, Bapak Sapardi. ya, beliau adalah bertanya. ya, Sapardi Djoko Saryono, Bu. oke. Damono. Sekarang coba disebutkan, apakah kalian pernah tahu atau pernah dengar atau bahkan pernah membaca karya dari beliau bertiga ini apa saja? Ya, Karyanya Sapardi Djoko Damono, Hujan Ya. Bulan Juni. ya, Terus ada lagi karyanya Khairil Anwar, Bu, Doa. Ya. ya, Terus karyanya W.S. Rendra apa ya? Sajak Sebatang Lisong. Iya, Bu ya. ya, tepat Betul, sekali. betul. Baik, ya. Jadi apakah sudah tergambar di pikiran kalian atau di benak kalian sebenarnya hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Puisi, Puisi, Bu. Baik, kita akan belajar puisi. Nah, Penyair. ya, apa yang akan kita pelajari? Nah, coba disimak lagi ya. Bu Nila akan membacakan 1 atau 2 larik puisi. Nah, nanti kalian, nanti Bu Nila akan memberikan sebuah pertanyaan lagi. Coba didengarkan baik-baik. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Nah, coba apa yang dominan dari larik tersebut kira-kira? Adakah yang bisa menjawab? Bu. Ya, tunjung pengulangan bunyi. Nah, sekarang
Coba dari tampilan layar ini kan ada beberapa kata yang Bunila sajikan. Kira-kira satu kata dari beberapa kata ini yang berhubungan dengan pengulangan bunyi itu yang mana, Tunjung? Pengulangan bunyi rima, Bu. Oke, betul ya, Rima, Bu. rima ya, rima. Betul. Betul ya, Bu ya? Jadi rima itu apa, Tunjung? Pengulangan kan, Bu? Baik, jadi rima Pengulangan itu bunyi. adalah pengulangan bunyi. Baik, Bunila akan membacakan kutipan larik berikutnya. Kalian simak baik-baik. Kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Coba sekarang pilih satu kata yang ada hubungannya dengan satu larik yang sudah Bunila bacakan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Gaya bahasa. Ya, Riki, tepat sekali. Gaya bahasa. Coba Riki tahu gaya bahasa yang terdapat dalam larik tersebut apa, Riki? Gaya yang mirip sama manusia itu loh. Gaya apa itu? Oh ya, Person, adakah yang lain? person, Iya, itu loh, yang person person ya. itu loh apa ya? Ya, Person itu lengkap ya. manusia ya? Personifikasi. Personifikasi. Oh, berarti Ya. personi. Baik. Nah, kira-kira mengapa Kayak namanya disebut kamera dengan ya. personifikasi? Itu kotaku kan benda mati, Bu ya. Ya, betul. Kemudian hilang tanpa jiwa. Tanpa Ya. yang mempunyai jiwa itu kan manusia, Bu ya. Apa kayak gitu Oh, ya, Bu? iya. Ya, benar sekali. Agung, benar ya. Bunila lanjutkan pada larik yang berikutnya. Engkaulah putri duyung. Coba, adakah yang bisa membantu menjawab satu larik itu jika dihubungkan dengan satu kata yang ada dalam daftar kata ini? Berhubungan dengan kata apa? Bu, gaya bahasa, Bu. Oh iya, masih tetap gaya bahasa ya. Baik. Tunjung tahu gaya bahasa apa kira-kira? Apa ya, Bu? Metafora ya, Bu ya itu? Baik, metafora. Ada yang tahu metafora itu intinya apa, anak-anak? Itu Perbandingan langsung, Bu. Iya, Perbandingan perbandingan langsung. Iya, perbandingan langsung. Di sini dibandingkan dengan apa ini? Engkaulah putri duyung. Baik, Putri dibandingkan duyung. dengan ya, Putri duyung. baik. Untuk larik yang terakhir, silakan disimak kembali. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil. Citraan, Bu. Ya, Citraan. baik, citraan. Nah, ada yang tahu kira-kira citraan apa ini? Citraan penglihatan itu, penglihatan. Penglihatan itu, Bu. Ya, Penglihatan. citraan atau Bu, yang mana? ya. Ya, Citraan seolah-olah atau kita citraan, Bu? bisa melihat Lihat apa? ya, ya. Lihat Ya, gadis bisa kecil. Lihat gadis kecil. Baik. Gadis kecil berkaleng kecil. Itulah anak-anak yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi apa saja tadi kata-kata di sini disebutkan tadi yang sudah kita bahas, ada apa saja? Gaya Ya, bahasa. Gaya bahasa. Nah, Rima. Kasih, Nah, metafora. Rima. ya, Ada itulah anak-anak yang dinamakan dengan unsur pembangun puisi. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Jadi kegiatan kalian selanjutnya adalah kalian mempelajari, silakan dibaca ya. Di sini kalian bisa melihat pada bagian materi agar pemahaman kalian tentang unsur pembangun puisi itu lebih paham lagi. Kalian bisa membaca pada materi yang ada di bagian ini. Nah, karena tadi Bunila sudah memberikan pertanyaan, kemudian sekarang kalian membaca. Nah, khususnya yang bagian contoh menganalisis, contoh analisis unsur ke unsur pembangun puisi ya, karena itu nanti akan berhubungan dengan tugas kita hari ini ya. Silakan dibaca. Oke. Jika sudah selesai, sekarang Bunila jelaskan untuk kelompok ya, untuk kelompok. Jadi di kelas ini Bunila bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Fitri, Riki, Windu, Ferry, Tunjung, dan Nasihul. Kelompok 2 Kamdan, Agung, Syahrul, Agustin, dan Nanang. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Kalian buka lembar kegiatan peserta didik. Nah,
Jika sudah dibuka, nah di sini nanti kegiatan kalian ada 2. Yang pertama adalah kalian membaca dan memahami puisi yang sudah Bu Nila sajikan di situ ya. Silakan dibaca. Kemudian kegiatan yang kedua adalah menganalisis unsur pembangun puisi. Silakan kalian berdiskusi ya. Bu Nila beri waktu 10 menit. Nanti kalau sudah, masing-masing perwakilan akan mempresentasikan hasilnya. Sudah selesai? Kelompok 1 siapa? Apa yuk? Siapa? Kelompok 1. Ya, ya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan Kelompok hasilnya. 1. Temanya hidup yang jauh dari sempurna. Digambarkan bahwa penulis menganggap dirinya sebagai debu sehingga dianggap tidak berharga dan dipandang sebelah mata. Kemudian majas personifikasi, hujan tak juga menghampiri, mengiaskan benda-benda mati, yaitu hujan seolah bertindak layaknya seorang manusia, yaitu menghampiri. Kemudian Ibu, yang ketiga adalah majas metafora, itu aku hanyalah debu. Kemudian gaya bahasa yang menyatakan perbandingan secara langsung antara 2 hal, yaitu aku yang dibandingkan langsung dengan debu. Gitu Bu hasil dari kelompok kami. Sip, terima kasih Mbak Putri. Sip. Ya, hebat sekali ya untuk kelompok 1. Analisisnya lengkap ya. Dari kelompok 2, barangkali bisa menambahkan. Silakan. Kelompok 1 sudah betul semua Bu. Ya. Terus untuk kelompok saya, ada citraan visual Bu terhadap pada kata apa ini? Rinai hujan. Menggunakan kata yang menggambarkan, karena di sini visual berarti Bu ya, menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Nah, itu hujan. Sekarang hujan Bu. Baik, baik. Ya. Kita memiliki rasa rendah diri dan bersyukur terhadap yang kita miliki. Relevansinya, kita sebagai manusia harus menyadari kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kelebihan yang ada pada kita jangan membuat kita angkuh dan sombong. Baliknya, kekurangan yang ada pada kita jangan membuat kita merasa rendah diri. Itu Bu, terima kasih. Paham sekali ya analisisnya dari kelompok 2 ya. Itu yang kerjakan saya Bu, saya. Oh iya, siapa yang mengerjakan? Syahrul. Itu ahli semedi semua itu, ahli semedi. Hebat sekali ya untuk kedua kelompok. Ya, ya. Baik. Baiklah anak-anak. Jadi itu tadi materi yang sudah kita pelajari ya untuk hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan? Bu, kita yang mulanya nggak konsentrasi, kemudian Bu Nila bikin sesuatu yang bisa menggugah atau membangkitkan konsentrasi kita kayak semut-semut itu tadi. Kemudian mempelajari puisi itu ternyata ada ini Bu, ada unsur pembangunnya ya, ada gaya bahasa personifikasi, metafora dan sebagainya itu tadi. Kemudian ternyata di balik puisi yang menjadi soal tadi, menjadi soal LKPD-nya tadi Bu, ternyata itu isinya yang bisa saya ambil itu kita kalau punya kelebihan itu jangan sombong intinya. Kemudian kalau kita punya kelemahan, jangan dijadikan kelemahan itu sebagai apa yang membuat kita rendah hati. Tetap harus disyukuri apapun itu. Gitu ya Bu ya. Ya, ya hebat sekali Agung ya. Tepuk tangan semua untuk Agung. Ya, jadi baiklah anak-anak, itu yang kita pelajari hari ini ya. Dari karya sastra, khususnya puisi, selain kita mempelajari unsur-unsur pembangunnya, kita bisa mempelajari pesan atau amanat. Jadi kita bisa belajar atau merelevasikan pesan itu pada kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu tadi, kita tidak usah merasa rendah diri, karena setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk pembelajaran yang pada pertemuan berikutnya, kita nanti akan belajar untuk menulis puisi, gitu ya. Jadi disiapkan, barangkali di rumah ada ide, nanti bisa dituangkan pada puisi pada pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis, pembelajaran Bu Nila cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.